Kok belum ada ya? Ulangi lagi. Bentar ya. Apakah kelihatan? Sudah terlihat, Pak. Sudah terlihat, Pak. Oh iya, iya. Oke. Dialisis ya. Oke, maaf tulisannya belum sempurna. Belum sempurna. Mohon maaf, Bapak, izin. Sekarang tidak terlihat lagi, Pak. Apanya? Tadi kelihatan, sekarang nggak kelihatan. Iya, Pak. Layarnya blank, Pak. Ya udah kecil aja dah. Digedein aja ininya ya. Nggak usah. Nah, diginiin aja. Kalau dibesarin suka ini, suka nggak kelihatan, entahlah kenapa itu. Ya, dialisis ya, oke, dialisis. Materi tambahan dialisis karena di situ di materinya ada salah satunya ada dialisis ya. Nah, pengertian dialisis adalah proses ya, proses terjadinya difusi molekul-molekul atau gampangnya proses pembuangan sampah-sampah ya, ya melalui mesin gitu aja ya. Nah, melalui mesin dialisa ya, gitu aja. Proses terjadinya difusi molekul-molekul yang terlarut melalui membran semi permeabel ya, dari larutan yang mempunyai konsentrasi tinggi ke larutan yang mempunyai konsentrasi rendah ya. Ya, ini adalah dialisa ya, dialisa. Oke. Nah, pakai mesin nih ceritanya, pakai mesin ya. Iya. Ya, nah indikasinya tadi ditanyakan indikasi. Ya, indikasi untuk dialisis. Ya, tentunya tadi gagal ginjalnya sudah hanya tinggal yang normalnya hanya tinggal 5%. Ya. Ya, hanya tinggal 5% nefronnya. Kadang kemungkinan tidak ada lagi pipis. 0. Ya, ya 0. Nah, kalau 0 bagaimana? Nah, kalau saya minum segelas berarti dalam tubuh kita akan nambah segelas. Kalau tambah 2 liter, nah akan kerendam nanti tandanya, gitu ya. Sorry, sambil minum. Sambil minum. Oke. Nah, indikasi untuk dilakukan dialisa, ya dialisis adalah kaliumnya. Ya, kaliumnya lebih dari 7 meg per liter. 7 meg per liter. Nah, ini akan mengakibatkan kejang ya, salah satunya ya. Listrik jantung juga akan terganggu ya. Kemudian ada asidosis, pH-nya ya kurang dari 7,15. Azotemia, azotemia itu bau pipis. Ya, napasnya dan lain sebagainya bau pipis, keringatnya juga bau pipis. Kenapa? Karena NH-nya tidak dibuang. Ya, oke, jadi kreatininya meningkat. Ya, kreatininya meningkat. Oke, lebih dari 8 miligram persen. Dan peningkatan urium per hari. Kemudian ada anuria. Anuria, bukan anuria, bukan anu saya ya, tapi anuria ya. Iya, anuria.
bukan anu saya ya. Anuria. Anuria itu tidak bisa pipis lebih dari 5 hari. Ya. Kemudian TKK atau CCT ya. Creatinine clearance test-nya ya, creatinine clearance test-nya kurang lebih 10 mil ya, 10 mil per apa nih? Misalnya ngetik nih ya. Kemudian gejala ureum ada muntah, nah ada kesadaran menurun. Nah, ini salah satu indikasi ya, indikasi apa? Harus dilakukannya hemodialisa. Ya, akibat sebagai gagal jantung. Ya. Oke. Sorry, gagal jantung lagi. Ngelamun ya. Lihat Hilja jadi ngelamun ya. Iya. Oke. Ya, ini itulah dia. Ya, nah jenis dialisa ada hemodialisis ya atau dialisis, ada hemodialisis, ada peritoneal dialisis. Ya, hemodialisis, nah ini ada proses pembersihan darah dari penimbunan hasil sampah-sampah dalam darah melalui dialiser. Berarti pakai alat, ya alat dialiser, ya alat dialiser, gitu ya, menyaring atau membersihkan darah dari tubuh kita, dari tubuh pasien melalui ginjal buatan, ya yaitu yang disebut dengan dialiser. Alatnya disebut dengan dialiser. Oke. Kalau peritoneum dialisis apa? Membuang sampah-sampahnya melalui perut. Ya, jadi cairannya kita masukkan ke dalam perut dan atau 1,5 jam dikeluarkan lagi melalui selang. Ya, ya pembersihannya melalui apa? Melalui perut. Perutnya kok bisa dibersihkan? Iya, karena banyak pembuluh darah di dalam perut. Ya, di mana dalam perutnya? Ya, di usus-usus banyak pembuluh darah. Nah, di situ diharapkan ya bisa terjadi difusi dan osmosis. Yang tadi dikatakan bahwa dialisis itu dari yang konsentrasinya tinggi ke konsentrasi yang rendah, gitu ya. Ya, lanjut. Nah, hemodialisa ada berbagai macam yang perlu dibutuhkan. Salah satunya ada dialisernya atau ginjal buatan. Ini alat, ya. Alatnya kecil berupa tabung, ya. Tabungnya kurang lebih diameternya ya 2-3 cm lah diameternya ya. Kemudian panjangnya kurang lebih 20 cm ya, kurang 22 cm lebih atau 25 cm ya. Oke. Ya, dimasukkan darah ke situ, ya dimasukkan darah secara terus menerus, ya secara terus menerus, kemudian apa namanya, ya dialirkan selama 5 jam, ya dialirkan darahnya selama 5 jam, diharapkan bersih kembali darahnya, seperti ginjal kita, tempat membersihkan sampah-sampah itu, ya. Oke, jadi memakai alat dialiser untuk membersihkannya. Nah, di dalamnya itu ada selaput-selaput semi permeabel atau ada kabel-kabel yang sangat kecil. Ya, yang sangat kecil, gula aja tidak bisa masuk. Ya, cairan gula aja tidak bisa masuk. Oke. Ya, cairan gula aja tidak bisa masuk gitu. Ya. Ya, apalagi atau ukurannya itu nano ya. Ukuran dari selaput semi permeabelnya atau nano apa ya, nano itu seper seper 10 pangkat 9 ya, seper 10 pangkat 9 jadi 0,000000 ya ya. Oke, kemudian dialisat. Nah, dialisat itu cairannya. Cairan untuk apa? Cairan untuk memindahkan kotoran-kotorannya ya, atau sampah-sampahnya ya, ada cairannya. Jadi darah juga masuk, cairan juga masuk, tapi dipisahkan oleh selaput permeabel ya, selaput permeabel. Oke ya. Nah, ini
Ini nanti ada cairan dialisatnya, ya, diambil 1 cc ditambah cairan RO-nya. Cairan RO-nya itu cairan yang didestilasi, ya, cairan yang didestilasi sehingga unsur-unsurnya sudah terbuang. Virus, bakteri dan lain jamur juga sudah tidak ada lagi, ya. Ya. Oke, jadi 34:1, ya, cairan dialisatnya 1 cc, cairan RO-nya 34. Jadi dicampur oleh mesin. Ya, kalau dulu itu dicampurnya oleh manusia. Ya, oleh nurse-nya langsung, ya, sebelum ada mesinnya. Ya, dicampur, ya. Kemudian dilakukan dialisa. Ya, ini selama 5 jam. Kurang lebih membutuhkan 120 liter. Ya, 120 liter air campuran antara cairan dialisat dengan RO-nya. Ya. Nah, ini komposisi cairan dialisat. Ya, isinya natrium, kalium, kalsium, magnesium, klorida, asetat, dan dektros. Ya, dektrosa. Nah, ini kalau dicampurkan di 1 cc ini ditambah 34 cairan itu kurang lebih sama dengan nantinya dengan tekanan darah kita. Ya, tekanan darah kita itu kurang lebih 780 mm osmol. Ya, 780 mm osmol. Ya, tapi kandungannya lain-lain, ya, kandungannya lain-lain gitu. Ya, ya, oke. Nah, ada komponen-komponen untuk membersihkannya, ya, untuk berlangsungnya hemodialisa. Salah satunya harus ada bloodline, ya, atau pipa-pipa, ya, atau selang-selang yang diperlukan, ya, yaitu ada arteri bloodline dan ada venous bloodline. Ya, ada arteri, ada darah yang dialirkan dari arteri ke dialiser, ya, ke dialiser, kemudian masuk lagi ke pena. Nah, ini melalui pena bloodline. Ya, arteri dari tubuh kita, ya, dari arteri dari tubuh kita, kemudian dipompa, ya, dipompa oleh mesin, ya, masuk ke dialiser, ya, kemudian ada selang lagi venous, ya, venous bloodline yang masuk ke pembuluh darah pena, ya. Oke, lanjut. Nah, ada blood pump. Blood pump itu pompa untuk menggiring atau memompa, ya, atau menarik, ya, menarik darah dari tubuh ke dialiser. Ya, ini alatnya. Ya, ada mesin, pakai mesin, ya. Kalau yang ini pakai mesin. Ya, blood pump-nya pakai mesin. Oke, ada segmen pump. Ini bagian dari ABL yang ditempatkan pada blood pump. Ada lagi segmen pump, ya, nanti kalau ada mesinnya, tapi nggak ada, kita nggak punya kebetulan, ya, untuk dialiser ini. Kemudian ada bubble trap, ya, ini juga di mesin, ya, ada bubble trap, dia. Bubble trap ini adalah ada gelembung-gelembung nanti, ya, ada gelembung-gelembung untuk diperhatikan, ya, untuk diperhatikan oleh kita. Kemudian ada QB, QD, QF. Ya, QB itu adalah kecepatan aliran darah, ya, yang dipompakan. Itu per menitnya berapa liter, gitu, ya, atau berapa cc, gitu, ya. Ya, per menitnya berapa cc. Oke, atau per detiknya berapa cc, gitu, ya. Oke, ya, minimal per menit, per detik, ya, per detik, ya. Karena pompanya terus menerus, gitu, gitu, ya, keliling-keliling terus. Ya, QB, ya, kecepatan aliran darah dalam sirkulasi darah, dalam sirkulasi dalam sirkulasi dialiser, ya, kecepatannya. Ya, kemudian QD adalah kecepatan aliran dialisat. Cairan dialisatnya juga harus diganti.
Jadi darah dari atas, cairan dialisat, ya cairan dialisat dari bawah. Ya, ya, Maaf Bapak, ya, izin mengingatkan bahwa waktu pembelajarannya telah selesai Pak. ya, Untuk ya. jam setelah ini ada mata kuliah MPS dengan Ibu Wartono. Oh iya, 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 siap, siap. Iya, QB, QB, QF ya sebenarnya. QF ini ultrafiltrasi rate, rata-rata cairan yang dikeluarkan, ya cairan yang dikeluarkan dari tubuh karena misalkan cairan itu harus dikeluarkan sekitar 5 liter atau 5 kilo gitu ya. Kemudian ada priming, ini pengisian cairan untuk pertama kali. Ya, ini untuk persiapan. Ini ada juga conductivity, ini kemampuan suatu urutan untuk menghantarkan aliran listrik ya. Kemudian ada tekanan negatif. Ya, ini dari pompa ya. Kemudian ada tekanan positif ya, ada tekanan positif ini pada inlet ya, monitoring sesudah blood pump ya. Ini tekanan positif sehingga dia akan masuk ke apa namanya yang lainnya ya. Kemudian ada tekanan yang lainnya. Lanjut jadi nggak enaknya. Transmembran pressure ya, ada apa namanya ini perbedaan tekanan antara kompartemen darah dengan kompartemen dialisat. Jadi ada perbedaan tekanan di sini ya. Iya, ada temperaturnya juga. Nah, di mesin itu harus di setel juga sekitar 36%. 36 derajat Celcius. Ya, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi hemodialisat salah satunya adalah aliran darah. Nah, tadi QD-nya berapa aliran darahnya? Ya, makin banyak yang dialirkan, maka kesempatan untuk ketemu cairan dialisat itu lebih banyak dan itu akan lebih bersih gitu ya, akan lebih bersih gitu. Oke. Kemudian luas selaput membran juga mempengaruhi dan aliran dialisat. Aliran dialisat juga mempengaruhi juga ya, dalam 5 jam yaitu 120 liter, berarti dalam 1 jam kurang lebih 25 literan. Ya, 25 literan. Oke. Jadi makin sering ketemu cairan dialisat dengan darah melalui yang dipisahkan oleh selaput semi permeabel, maka makin bersih darah itu gitu ya. Ya, dipercepat saja ya. Sorry ya, dipercepat ya. Karena tadi ada gangguan ya. Untuk menjalankan hemodialisat ini ada sarana ruangan, harus ada sarana ruangannya, harus ada mesin hemodialisatnya, ada harus peralatan kesehatan. Ya, sarana ruangan, nah ini ada tempat tidurnya, ada penerangannya, ada wastafelnya, ada keran-keran untuk sarana, kemudian saluran pembuangan air yang cairannya yang sudah di apa namanya untuk membuang sampahnya di sini, kemudian alat pendingin atau AC, saluran pembuangan, tempat sampah, meja suntik, stok, kotak dan lain sebagainya. Dan mesin hemodialisa ini ada water softener dan ada revenue osmosis ya. Kemudian peralatan kedokteran ini diperlukan juga ini ya, tensimeter, timbang berat badan, alat EKG, tromol, bak sweep, rentang, ya, makan dan lain sebagainya ya. Oke, nah ini alat-alat yang lain ada dialisernya sendiri ya. Jadi terpisah ini dialisernya dengan mesinnya terpisah. Ya, karena setiap biasanya maksimal ya 8 kali pemakaian dialisernya. Ya, kalau udah itu biasanya kemungkinan bocor, ya. Ya, kemudian input set, bloodline, microstrip, fistula, conductivity, squid dan lain sebagainya. Ya, kemudian obat-obat, kemudian ada lidocain, kemudian sodium, alkohol, heparin, obat-obat. Yang diperlukan selain di atas ini, ya, surat-surat izin, hemodialisis, radiologi dan lain sebagainya. Ya. Kemudian perawatan hemodialisa, ini ada persiapan mesin, listrik, air, saluran, dialisat dan lain sebagainya ya. Dan persiapan peralatan yang lain, nih alat-alatnya, ya nanti bisa dibaca. Kemudian sirkulasi darah juga sama. Ini apa namanya cara-caranya ya, ini cara prosedurnya.
Ya, ada rising, ada framing, ada swacking lagi macam-macam ya. Oke. Ya, ini contohnya. Ini cara melembabkan atau swacking ya, ini ada prosedurnya ini. Ya, persiapan pasien, kemudian perawatan selama hemodialisa apa aja yang harus dilakukan ya, kemudian scraper, kemudian memulai hemodialisa bagaimana ya, oke, dan lain sebagainya. Oke dah, nanti bisa dilihat di PLC ya, bisa dibuka PLC-nya, coba dicek dulu PLC-nya. Ya, oke. Ada yang belum bisa buka PLC-nya? Ya. Bu. Ya, kedap. Tadi 2000. Ibu, maaf. Punten, Bu. Maaf. Pada lipat-lipat. Sami-sami monggo. Ya. Oke. Tolong dilihat dulu PLC. PLC-nya dilihat. Iya, Bapak izin menjawab. Sudah dilihat, Bapak, namun belum ada untuk PPT. Ya. Ya, belum. Memang belum ada ini. Ya. Nanti saya di kelas A udah, nanti saya tinggal itu aja. Tinggal di-share ya. Iya, Kelas A baik, sudah Bapak. ada. Ya. Enggak, ya nama Anda ada enggak di situ? Kalau belum muncul di situ berarti belum ada nama Andanya. Belum masuk gitu. Kalau belum muncul materi apa namanya? Bentar. Ya. Ya, memang belum ada nih. Belum saya masukin, tapi di kelas A insya Allah sih udah ada ya. Kelas A sih sudah ada. Yang itu COVID kapan COVID, Neng? Yang COVID kapan yang COVID? Iya, izin Bapak untuk yang COVID belum dicari lagi waktunya, Bapak. Nanti akan Sipen kabari kembali ya, Pak. Oh iya. Iya. Untuk COVID, bentar. Nah, di kelas A sebenarnya udah ada ini ya materinya. Nah, ini materinya di kelas A. Ya. Ini yang untuk COVID, kemudian untuk ini ya saya tinggal masukkan, tinggal nambah ya, tinggal nambah yang lainnya, ada videonya juga ya. Oke, nah, mungkin nanti ada kuis ya, ada kuisnya juga di situ ya. Ya. Oke, nanti saya masukin ke situ materinya ya. Oke, saya kira itu aja dari saya. Mohon maaf lambat, satu lambat masuk, yang kedua lambat
Tadi ada gangguan. Yang ketiga lambat keluarnya, gitu ya. Lambat keluarnya, lambat selesainya. Oke, thank you. Terima kasih. Ya, oke. Saya cukupkan sekian. Tolong dibaca nanti ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya nanti di WA ya. Baik Bapak. Bapak sebelumnya izin screenshot dulu Pak. Oh iya, silahkan.